Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indriani dari Prodi Akuntansi semester 5. Nah, di sini saya ditugaskan untuk membuat video yang berkaitan dengan siklus akuntansi pemerintahan daerah. Yang langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu poin A, yaitu pendahuluan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran atau pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan pejabat pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya disingkat sebagai PPKD. Adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Nah, kita lanjut. PPKD mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelola keuangan daerah. Kedua, menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD. Yang ketiga, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Yang keempat, melaksanakan fungsi bendahara umum daerah. Yang kelima, menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dan yang keenam, melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Siklus akuntansi pemerintahan tidak jauh berbeda dengan siklus akuntansi pada private sector. Siklus akuntansi pada pemerintahan dimulai dari pencatatan dokumen anggaran, dokumen saldo awal, dokumen penerimaan, dokumen pengeluaran, dan lain-lainnya. Proses posting ke dalam buku besar dan penyusunan laporan keuangan setelah dilakukan penyesuaian yang diperlukan. Ada beberapa tahapan dalam siklus akuntansi, yaitu bukti transaksi, jurnal, posting, buku besar, neraca saldo sebelum penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan. Penyusunan laporan keuangan PPKD. Ketentuan umum laporan keuangan yang dihasilkan pada tingkat PPKD dihasilkan melalui proses akuntansi yang secara periodik dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD. Siklus akuntansi merupakan tahapan atau langkah-langkah yang harus dilalui dalam penyusunan laporan keuangan. Langkah-langkah tersebut meliputi pencatatan jurnal LRA dan saldo awal di buku jurnal, kemudian analisis transaksi dan pencatatan transaksi. Di buku jurnal, guna memudahkan penyusunan laporan keuangan secara manual, maka digunakan daftar akun sebagai yang diatur di Permendagri 64 tahun 2014, yaitu di pasal 7 dan lampiran 3 mengenai bagan akun standar atau BAS. Penjurnalan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, A. Jurnal finansial LO dan neraca. Secara default, seluruh transaksi dicatat atau dibuat jurnal finansialnya. Dalam buku jurnal dengan melibatkan akun dengan kode awal 1 aset, 2 kewajiban, 3 ekuitas, serta 8 pendapatan dan 9 beban. B. Jurnal anggaran. Jika transaksi melibatkan akun dengan kode awal 4 pendapatan, 5 belanja, 6 transfer, dan 7 pembiayaan, dan dilakukan secara tunai atau melibatkan kas, maka selain mencatat jurnal finansial, juga mencatat jurnal anggaran. Kemudian C. Pencatatan jurnal. Penyesuaian di buku jurnal pencatatan penyesuaian dilakukan dengan membuat jurnal finansial LO dan neraca saja, yaitu melibatkan akun dengan kode awal 1 aset, 2 kewajiban, 3 ekuitas serta pendapatan, dan 9 beban. Kemudian D. Posting ke buku besar. Setelah itu E. Penyesuaian neraca saldo. Setelah penyesuaian, penyusunan laporan keuangan. Yang pertama, laporan operasional siklus akuntansi keuangan daerah, kemudian laporan perubahan ekuitas, kemudian neraca, kemudian laporan realisasi anggaran. Yang berikutnya yaitu F. Pencatatan jurnal penutup di buku jurnal. Yang kemudian G. Penyusunan neraca saldo setelah penutupan.
dari 7 laporan keuangan wajib yang terdapat dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat 5 laporan keuangan yang dibuat oleh PPKD sebagai entitas akuntansi, yaitu A. Laporan realisasi anggaran, B. Neraca, C. Laporan operasional, D. Laporan perubahan ekuitas, E. Catatan atas laporan keuangan. Bagan berikut ini menunjukkan proses penyusunan laporan keuangan PPKD. Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan keuangan PPKD, laporan keuangan yang dihasilkan pada tingkat PPKD dihasilkan melalui proses akuntansi yang secara periodik dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD. Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Berikut tahapan penyusunan laporan keuangan. Yang pertama, menyiapkan kertas kerja, kemudian mengisi neraca saldo sebelum penyesuaian, membuat jurnal penyesuaian, membuat neraca saldo setelah penyesuaian, menyusun laporan keuangan, menyusun LRA, membuat jurnal penutup LRA dan NS. Setelah penutupan LRA, menyusun LO, membuat jurnal penutup LO dan NS. Setelah penutupan LO, menyusun neraca, membuat jurnal penutup akhir dan NS akhir, menyusun laporan perubahan ekuitas, menyusun catatan atas laporan keuangan. Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan keuangan adalah A. Fungsi akuntansi PPKD, B. PPKD. Kemudian langkah-langkah teknis. Menyiapkan kertas kerja fungsi akuntansi PPKD. Menyiapkan kertas kerja sebagai alat untuk menyusun laporan keuangan. Kertas kerja adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembuatan laporan keuangan. Kertas kerja juga berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual. Kemudian mengisi neraca saldo. Sebelum penyesuaian fungsi akuntansi PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo, angka-angka neraca saldo tersebut diletakkan di kolom neraca saldo yang terdapat pada kertas kerja. Kemudian membuat jurnal penyesuaian. Fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal penyesuaian dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi yang bersifat akrual. Jurnal penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan untuk A. Koreksi kesalahan atau pemindah bukuan, B. Pencatatan jurnal yang belum dilakukan, C. Pencatatan piutang, persediaan, dan aset lainnya pada akhir tahun. Kemudian membuat neraca saldo. Kemudian membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Fungsi akuntansi PPKD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Nilai yang telah disesuaikan diletakkan pada kolom neraca saldo setelah penyesuaian yang terdapat pada kertas kerja menyusun laporan keuangan. Kemudian LRA. Membuat jurnal penutup LRA dan neraca saldo setelah penutupan LRA berdasarkan neraca saldo yang telah disesuaikan. Fungsi akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen laporan realisasi anggaran dan kemudian disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Oke, mungkin sampai di sini saja pembahasan saya kali ini yang dapat saya jelaskan pada kesempatan tugas video kali ini. Saya Indriani dari Akuntansi Semester 5, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.